Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman 54 ya. Sudah ketemu ya? Wal maqalatus tsaniyatu utawi makalah yang kedua. Makalah yang kedua itu qala berkata siapa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Samaniyatu asya'a zinatun li samaniyati asya'a. Ada 8 perkara yang itu menjadi hiasan terhadap 8 perkara yang lain. Ya. 1. Al-afafu zinatul fakri. Menjaga diri, ya. Al-afafu utawi menjaga diri, ya. Bi fathil ain dengan di fathahainya ay al-imtina anil mas'alah, artinya menjaga diri dari minta-minta. Ya. Itu zinatul fakri, hiasannya kefakiran. Jadi kalau kita ditakdirkan jadi orang fakir supaya dapat hiasan. Hiasan itu berarti apa? Sesuatu yang bisa memperindah diri kita, itu namanya hiasan. Hiasannya orang fakir itu adalah al-afaf, menjaga diri dari minta-minta. Ruwiya diriwayatake annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda, tuhfatul mu'mini, utawi hadiahnya orang mukmin fid dunya, di dunia itu al fakru, fakir. Ya. Rawahu Dailami, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Jadi fakir itu juga bisa menjadi nilai kebaikan manakala dalam kefakirannya 1 dia bisa bersabar, 2 dia bisa afaf, bisa menjaga diri dari meminta-minta. Ya, meskipun kemarin berkali-kali saya katakan orang kaya yang bersyukur itu lebih baik ketimbang orang fakir yang sabar. Saya tanya pada Anda kan, Anda kalau disuruh milih jadi orang fakir apa orang kaya? Halo? Jadi orang kaya yang syukur ya. Ya. Ya, baik. Oke, yang kedua di sini wasyukru zinatun ni'mah. Wasyukru utai syukur itu zinatun ni'mah, hiasannya kenikmatan. Sampeyan dadi wong sugih dibari kenikmatan, di bojo ayu, omahe megah ya. Omahe tingkat, bojone 4 gitu kan ya. Misalnya ya, mobilnya mengkilat ya. Ning sampean ahli syukur ya. Ya, suka membantu orang lain ya. Nah, maka itu zina. Hiasane wong sugih iku nek ahli syukur. Makanya di sini katakan syukru zinatun nikmah. Syukur adalah hiasan kenikmatan. Syukur itu ada 3. Asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Hatinya selalu menyadari bahwa sampean bisa memperoleh anugerah ini dan itu semata-mata karena fadlnya Allah. Itu yang penting ya. Sampean iso untuk juara, iso rampung S1, bisa kuliah S2, bisa dapat prestasi-prestasi, sampean syukuri. Syaratnya apa? Harus dikembalikan hadza min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur. Itu Nabi Sulaiman mengajari begitu. Ini semua adalah bagian dari ujian saya untuk menguji apakah saya itu syukur atau malah kufur. Nah, tentu kita akan memilih syukur. Syukur yang kedua apa? Bil lisan, dengan lisan. Biqauli alhamdulillah. Syukur yang ketiga bil arkan, dengan anggota badan kita, dengan menggunakan nikmat tadi untuk hal-hal yang bermanfaat, yang mengantar ridho dan rahmatnya Allah. Nah, itu. Wahwa utawi asyukru itu sababun, menjadi sebab. Kenapa kok kita disuruh bersyukur? Ternyata apa? Syukur itu menjadi sebab li ibqa'in ni'amil maujudati, untuk mengekalkan, untuk melanggengkan, mengekalkan nikmat yang ada loh. Jadi sampean kei akal,
Carane nyukuri akal digunakan untuk tafakkur, ya, dibuka ta'akul untuk berpikir, untuk menalar, ya, supaya apa? Akal sampean itu bisa abadi, bisa baik. Sebabnya nek sampean di akal ora tau nggo mikir, ora tau nggo menalar, itu nanti jadi jumut. Coba motor sampean itu loh Mas ya. Ora dinggo ki kanca-kanca sampean sing do mulih kan. Iku begitu diselah, dioglek nanti nggak bisa bunyi karena nggak dipakai. Paham ya? Maka Anda, saya ingatkan buat saya dan Anda semua, jangan terlalu lama berada dalam zona nyaman yang membuat kita itu jumut. Paham ya? Saya selalu mengatakan al-hayatu harokatun. Hidup ini bergerak. La hayata liman la harokata lahu. Tidak ada kehidupan bagi yang tidak mobile, yang tidak bergerak. Nah, akal ini kalau kita diamkan, nggak dipakai, kayak mesin tumpul, maka harus dipakai terus. Semakin sering kita pakai akal ini, justru semakin cemerlang. Itu ya. Makanya saya selalu ceritakan ada anekdot. Anekdotnya menarik ini, ya. Konon ada semacam sayembara ya. Itu dalam jual beli itu kalau ada penawaran-penawaran, namanya apa istilahnya? Negosiasi. Apa? Lelang ya, ada lelang ya. Ceritanya ada lelang tentang otak manusia gitu. Yang satu manusia dari Amerika, dilelang otaknya, harganya 10 juta ya. Yang satunya itu otaknya orang Jepang, harganya lebih tinggi, 15 juta. Yang satunya lagi itu otaknya orang Indonesia katanya. Ya, ini hanya anekdot tapi untuk kritik saja ya, jangan dipahami membuli orang Indonesia, jangan. Ini hanya untuk. Lalu ada protes. Loh, kenapa otaknya orang Amerika kok lebih murah? Punya Indonesia itu malah lebih tinggi ya. 20 juta lelangnya. Nah, orang-orang pada protes, kenapa yang punya Amerika kok lebih rendah daripada orang Indonesia? Kan orang Amerika pinter-pinter, orang Jepang juga pinter-pinter, kok masih kalah dengan Indonesia. Nah, punya Amerika sudah dipakai ya. Jadi 15 punya orang Jepang juga sudah dipakai, itu lebih tinggi sedikit. Lah punya orang Indonesia ini rupanya belum dipakai, jadi masih hanyar gitu lah kira-kira gitu. Ini cerita tetapi juga untuk kritik bahwa kita belum memaksimalkan penggunaan nalar kita ya. Ya bahkan sebagian riset mungkin pernah saya baca itu baru berapa persen kita menggunakan potensi akal kita itu, 20% atau berapa ya. Maka kalau sampean bisa pompa itu nalar Anda untuk berpikir, ini akan semakin baik, semakin brilian, seperti pisau diasah semakin tajam gitu loh. Itu sebabnya juga saya dengar dari Profesor Jam'an Nuri, kenapa beliau usia hampir sudah 70 tahun masih nyopir mobil sendiri. Ternyata itu bermanfaat supaya tidak pikun. Karena orang nyopir kan otaknya bekerja. Ingat-ingat. Orang nyopir itu otaknya bekerja, mengingat-ingat jalan gitu. Masih jadi bagus ya. Makanya saya minta didoakan oleh Anda semua, moga-moga saya diberi panjang umur, tetap bisa mengajar supaya nggak pikun gitu kan ya. Jadi cita-cita saya terus terang ya, saya ingin punya cita-cita, moga-moga ya, karena ini saya ingin yang namanya mengajar ini menjadi tugas permanen ya, seorang guru ya. Jadi seorang guru ya, para pewaris Nabi ya, itu kan karena Nabi itu bahwa wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, taklim. Di situ dalam teori tafsir itu yu'allim itu pakai fi'il mudhari', yufidu lil mudawamah wal iltizam, punya faedah untuk kontinuitas terus menerus. Maka mengajar ini menjadi
sikap permanen atau sifat permanen yang harus kita miliki. Jadi saya selalu pesan juga pada para santri, sesuk sampean misalnya Mas Gani jadi wong sugih sesuai namanya ya. Gani kan sugih kan. Jadi bos ya, bos mbako gitu kan asli Tembanggung gitu. Ya tetap kudu mulang Mas Gani ya. Mas Latif ya mau jadi bos pakan ayam Sembantul ya nanti gitu kan ya misalnya. Ya tetap kudu mulang ya. Mas Niam jadi pakar IT level RT misalnya kan. Ya mulang kudu dilakoni ya dan seterusnya ya. Ini Mas Halim itu cita-citanya mau jadi politisi ya. Saya bilang boleh jadi politisi tapi tetap mulang ya. Baik itu mungkin jadi khotib, mulang ngaji, mulang anak, mulang tonggone ya. Itu harus penting di. Oke. Baik. Sedikit lagi ya. Ini hiasan yang kedua yaitu apa? Syukur adalah hiasan kenikmatan. Yang ketiga apa? Maaf, kenapa kita bersyukur tadi? Yang pertama li'ibqa'in ni'am al-maujudah, untuk mengekalkan nikmat yang ada. Yang kedua bahwa wasilatun, dan itu sarana ila husulin nikmah al-mafqudah, untuk memperoleh nikmat yang hilang, yang belum ada. Jadi syukur itu punya dua fungsi. Kalau dalam bahasa teori maqasidi apa? Min haitsul wujud wa min haitsul adam. Protektif dan produktif. Protektif berarti menjaga supaya nikmat itu tidak hilang. Produktif meraih nikmat baru yang belum dapat. Oh, keren kan? Syukur itu ya. Yang ketiga, hiasan yang ketiga apa? Wasabru zinatul bala. Sabar adalah hiasan ujian atau musibah ya. Sampai untuk musibah yo hiasannya ya sabar itu ya. Misalnya ni'am untuk musibah ditolak pacarnya, ya sabar gitu kan ya. Jangan malah kemudian emosi, cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, ini masalah nanti ya. Itu. Jangan sampai ya. Saya selalu mengatakan jadi santri itu harus mental baja, jangan mental tempe. Ojo jadi santri cemen ya. Fata misalnya nyenengi rondo ya. Ya. Dilala seneng sama janda muda begitu kan, anak satu tapi kaya raya ya. Ingin mengikuti sunnah Nabi ya kan ini. Jadi dilala ditolak, oh rasa susah Fata ya. Hilang satu tumbuh 1000 ya itu. Ojo cemen jadi santri yuk ngono yuk mutung kuliah rati rampung ke ojo ya, jangan ya. Harus selalu mental baja ya. Ya, wasabru zinatul bala. Ruwiyah, saya bacakan hadisnya. Ruwiyah diriwayatake anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qol, bahwasanya beliau bersabda, as-sabru sitrun minal kurub. As-sabru utai sabar itu sitrun tutup minal kurubi dari kesusahan. Tutupnya kesusahan adalah kesabaran. Ibarat itu luka, maka sabar itu jadi tansoplatnya yang akan menutup luka kita. Bahkan apa wa'aunun alal khutubi, dan menjadi penolong atas musibah perkara yang sedang menimpa kita. Kesabaran justru akan menjadi sarana untuk meraih pertolongan Allah. Maka di Quran dikatakan apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jemputlah, mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Wallahu a'lam bis-shawab. Demikian 3 dulu hiasan dalam kehidupan yang penting untuk kita amalkan bersama. Yang pertama adalah menjaga diri, tidak meminta-minta di saat sedang fakir. Yang kedua syukur apabila diberi nikmat. Dan yang ketiga adalah sabar, itu hiasan ketika kita dapat bala atau musibah. Termasuk kita harus bersabar dengan adanya bala COVID-19 ini ya. Bentuk kesabarannya, jangan mudah emosi, jangan kemudian tegang panik yang berlebihan, tapi tetap
kita jaga protokol kesehatan, ya tidak ceroboh, dan berdoa meningkatkan spiritualitas, tawakal kepada Allah. Wallahu